Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Diki Fadian Juhud di Ngobrol Persib Bandung. Dan tentunya di acara ini kita akan memberikan informasi seputar Persib Bandung dan juga Liga 1 tentunya, hal-hal yang menarik seputar sepak bola. Dan sebelum kita berbicara ataupun menginformasikan hal-hal yang menarik itu, tentunya saya selalu mengingatkan Anda semua, Tribuners, terutama Boboto, untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas dan kita patuhi selalu protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Terus juga menjaga jarak saat kita beraktivitas, dan ada hal yang perlu diperhatikan juga untuk menjauhi kerumunan, lantas juga kita mengurangi mobilitas di luar rumah. Karena dari sana kita tidak tahu kan penyakit datangnya dari mana saja. Ya, untuk itu kita harus selalu konsisten untuk menjaga kesehatan agar segera COVID hilang dari bumi Indonesia ataupun juga dari permukaan bumi ini. Oke, Tribuners, kali ini makin memanas di ngoper ini karena saya tidak sendirian. Ada Nurjau di sana. Halo, apa kabar Bung Tarsi? Halo, Bung Diki. Sudah lama sekali nih, kemana ya? Ah, Tentu ini jadi mengamati perjalanan Persib Bandung yang saat ini agak-agak seret-seret gini nih, Bung Tarsi ya. iya betul ya. Ya, pekan ini kita masuk ke pekan ke-6 Liga 1 dan tentunya satu hal yang perlu kita sedikit dikupas nih, Bung Tarsi nih. Dari amatan Bung Betul. Tarsi, saat ini kan kita Persib nih agak-agak berat juga, dapat misi berat ini di pekan ke-6. Ini Iya. kita bicara saat ini di ngoper ini untuk preview kali ya, preview lawan PSM. PSM ya. Ya, Tanggal 29 ya kalau nggak salah ya. iya Ya. di hari Sabtu Bukan. akhir pekan ya. Bukan, tanggal 2 ya. Ya, tanggal 2 Oktober. Oktober ya. Dan tentunya ini ada beberapa catatan yang mungkin bisa diberikan oleh Bung Taksi ini. Ini apa nih, seperti apa sebenarnya kondisi Persib udah 3 kali hat-trick seri terus. Sebenarnya ada apa Iya. sih sebetulnya, kan kalau lihat komposisi pemain udah di luar ini Udah ya, udah. ekspektasi ya, udah keren-keren dan jago-jago lah. Nah, ini apa yang Iya. terjadi sebetulnya Bung Taksi? Eh ya, memang hasil seri beruntun ini nggak Ya, cukup mencemaskan sebenarnya karena bagi saya bukan cuma urusan serinya tapi ada yang lebih mencemaskan karena sampai pekan kelima ini tidak satu pun striker yang mencetak gol nah itu untuk dia. Persib. Kemudian uh, semakin mencemaskan lagi karena hasil seri dua terakhir itu tanpa gol. Mhm, Beda ketika lawan Bali United itu masih ada 2 gol, 2-2 ya kalau nggak salah. mhm. Kemudian dua hasil seri terakhir ini uh, tanpa gol, artinya sudah strikernya sudah nggak bisa mencetak gol. Lini tengah yang dalam 3 pertandingan pertamanya selalu mencetak gol juga sudah tidak mencetak gol lagi. Nah, artinya agak cukup mencemaskan kalau memang krisis mencetak gol yang terjadi. Harapan untuk menang semakin tipis kalau seperti itu. Iya, iya. Ya, Ini apa yang perlu dibenahi atau ini kan oleh para striker kita ini? Ada ya yang cedera juga kan? saya pikir mereka harus apa ya berusaha untuk kembali percaya diri karena memang untuk striker tidak cukup bermain bagus, tapi tugas utama mereka adalah mencetak gol. Ketika mereka tidak mencetak gol, maka ada semacam krisis kepercayaan diri. Hmm. Ya, dan kalau kita lihat peluang terakhir ya, Ya. kalau saya tidak salah hampir 10 shoot apa ya, shoot off target Mhm. waktu ya lawan laga terakhir lawan Persikabo itu. lawan Mhm. ya Persikabo itu artinya sedikit yang marah ke gawang, banyak yang di luar. Berarti harus diasah lagi itu penyelesaian akhirnya, entah itu pada striker maupun para gelandang atau siapapun yang dekat dengan gawang lah. Wajib ini ya, berarti wajib bangkit nih, benar-benar bangkit nih di pekan ke-6 ini. Ya harus, apalagi kan Boboto sudah mulai Nah, kecewa tuh dengan dengan menghadang bus kan iya, itu, ini ada wah itu insiden yang kurang mengenakan begitu ya. Ini ya. risikonya. Nah, ini kita sedikit bergeser nih. Ini tentang Boboto ini gimana nih, Bung Tarsi?
dengan apa yang Ya, terjadi semalam itu? eh, satu sisi sih mungkin bentuk kekecewaan ya, Ya. karena harapan terlalu besar gitu dengan skuad yang ada sekarang, Mhm. harapannya begitu besar untuk menang gitu, tapi ternyata tidak juga gitu kan, tidak menang, bahkan mencetak gol dalam 2 laga terakhirnya udah nggak bisa ya. Artinya ini semacam bentuk kekecewaan mereka mungkin. Mhm. Apakah itu bisa dinilai cara cara menyampaikan kekecewaannya berlebihan, ya itu tergantung penilaian masing-masing, tapi bagi saya wajar kalau ada kekecewaan gitu. Semoga saja itu bisa memotivasi pemain-pemain untuk bisa lebih baik, jangan sampai itu justru menjadi tekanan yang bikin mereka tidak bermain lepas ketika lawan PSM nanti. Iya, iya. Ini berarti Robert benar-benar sebagai arsitek di belakang Maung Bandung Betul, ini benar-benar iya. dalam tekanan juga ya. Nah ini, Saya pikir iya, tetapi mudah-mudahan saja enggak, karena lawannya adalah PSM ya, meskipun sama-sama pasti akan sama, ya, pertandingannya akan seru karena sama-sama di 5 besar, tetapi mudah-mudahan dengan pengetahuannya tentang PSM, karena dia juga sempat melatih di sana, demikian juga Mark Lok yang sudah lama di sana, mudah-mudahan uh, cukup membantu untuk meraih kemenangan. Tapi ingat juga PSM kemarin ya. kalah dari Barito dan mereka juga berusaha untuk bangkit gitu. Nah, sama-sama bangkit juga. Iya. Nah, ini kira-kira apa nih? Ini karena ada kabar kurang mengenakan juga. Ini lini belakang kita ini agak gimana ya? Mengkhawatirkan juga nih Bung Tarsi ya. Apalagi Iya. di pekan ke-6 ini satu kita nggak bisa bermain lagi nih, Nick Wipers nih ya. Iya, Nick Kipers memang nggak bisa main, tetapi saya khawatir juga sama Iqbal Nevo, karena kalau saya Hmm. tidak salah Iqbal satu-satunya pemain Persib yang dipanggil timnas untuk di kualifikasi Piala Dunia lawan Taiwan di Thailand tanggal 3 Oktober nanti, Ya. itu adalah Victor Ibonevo. Iya, iya. Artinya ada saya, Anda itu dua itu tidak main, saya juga agak khawatir dengan lini belakang. Tetapi selama ini kabar baiknya Ya, dalam 2 pertandingan terakhir, meskipun para striker tidak bisa mencetak gol, ya. tetapi lini belakang juga masih clean sheet dalam 2 pertandingan. Mudah-mudahan itu kabar baik. Tetapi saya khawatir kalau sudah Nick Pipers dan Victor Ibonevo tidak ada gitu. Nah, ini Apakah Victor Ibonevo masih bisa main tanggal 2? Karena timnas kalau nggak salah dijadwalkan main tanggal 3 di Thailand. iya, iya. Nah, ini Bung Tarsi kalau sedikit ini juga tentang dua pemain ini, Maklok dengan Rashid ini gimana nih? Dalam pertandingan kemarin terakhir aja, yang terakhir versi Kabo itu apa yang bisa disampaikan ya? Ada informasi terbarunya dari mereka ini. Mereka sepertinya kesulitan juga untuk menjauh, padahal udah beberapa kali kelihatannya udah tinggal hanya memper sedikit ke ini ke tiang kayak gitu ya. Apa agak-agak kurang fit kelihatannya gimana ya Markov dan Rashid ini? Padahal mereka kemarin-kemarinnya sebelumnya kan terlihat Ya, semangatnya ini gitu dari babak satu, babak kedua gitu ya. ya kalau memang kritik yang paling apa namanya soal permainan Persib itu terutama fisik ya, Ya. kelihatannya masalah fisik dan konsentrasi Persib di babak kedua memang agak-agak turun, karena lalu terjadi babak kedua, dan mudah-mudahan itu tidak akan terjadi ketika lawan PSM. Ya, ya, ya. Ya, begitu juga soal Mark Klok dan Rashid, saya pikir memang sebenarnya tugas utama mereka itu bukan mencetak gol, tapi mendukung para striker. Dan Ya, ya. ketika para striker tidak bisa mencetak gol, ya mereka, saya pikir wajar saja kalau psikologi mereka terganggu kan. Iya. Sehingga mungkin konsentrasi untuk mencetak gol berikutnya lagi agak terganggu. Iya. Nah ini kalau nanti berarti yang agak absen ini kayak ada Ezra, berarti Ardi tidak bermainnya, Nick Kuipers, ada beberapa pemainnya yang tidak bermain itu. Ya, kalau memang benar timnas tanggal 3 main, Mhm. saya pikir Victor Iqbal juga mungkin nggak bisa tampil. Tapi saya belum tahu pasti apakah itu tanggal 3 itu berangkat ke Thailand atau pertandingannya tanggal 3. Saya nggak lupa ingat. Tapi ya dia satu-satunya yang dipanggil timnas. Berarti, Kalaupun tanggal 3 berangkat kan agak mepet juga, mungkin bisa langsung dari lawan PSM berangkat, tapi itu berarti dia tidak kan mungkin tenaganya akan berkurang ketika lawan timnas. oh iya iya iya.
Jadi ini kan apa istirahatnya terganggu juga ya untuk apa? Iya, artinya Stamina. mungkin ada komunikasi antara pelatih Persib dan pelatih timnas Sintayong nanti. Nah, ini juga jadi satu ini ya kerja apa PR juga buat itu buat Betul, artinya ya. lini belakang kayaknya, ya lini belakang ada perombakan besar kemungkinan nanti. Ya. Nah, ini kalau ini Castillion gimana kabarnya? Apakah sudah bisa turun ke lapangan atau masih kondisinya Nah, ini ya? Ini kan apa namanya? Ya siapa tahu kalau ada energi baru di depan kita bisa lebih ya tampil lebih ini ya lebih garang lagi lah gitu. Iya, memang dalam pertandingan kemarin belum sempat dibawa. Saya tidak tahu perkembangannya sekarang. Mudah-mudahan bisa Ya. lawan PSM ya, karena masih ada waktu sekitar 4 hari kalau nggak salah ya. Ya. Ya, mudah-mudahan ada kabar bagus dia bisa dibawa dan bisa ikut pertandingan, karena selama ini kan Robert Abel juga beralasan Wander Luiz tidak mencetak gol karena mungkin belum mendapat apa namanya rekan duet ketika musim lalu. Oh ya. Tapi sebenarnya juga kan alasannya kalau saya pribadi mungkin tidak bisa sebagai ini ya. Saya tidak tahu kalau pelatih, tapi agak tidak bisa diterima karena Wander Luiz pun waktu di Piala apa namanya Piala Menpora juga mencetak 2 atau 3 gol dan tidak ada Castillion di sana gitu. Bisa itu ya. Iya. tanpa duetnya itu. Nah ini kalau ya, waktu itu kan yang waktu itu yang mencetak banyak gol kan Persekutuan dan Esra Walian gitu. Ya. Di Piala Menpora. Bahkan itu Luis ngasih asis kan ya. Salah. Iya. Betul. Ya artinya tidak juga harus dengan Castillion kan. Iya. Ya bisa jadi. Ini kalau dari head to head Persib menang pernah dari 15 itu 6. Berarti PSM 5. Nah, ini serinya 4 kali ya. Kalau dari catatan nih, contekannya ini nih. Nah, ini kalau tapi kalau kenapa? Kalau pertandingan terakhir itu justru PSM unggul. Nah, 3-2. itu dia makanya. Ini kan harus jadi apa namanya? Robert udah di sini ya? Belum? Ketika PSM menang itu? Belum ya? Iya. Yang waktu belum sempat sih kayaknya karena musim lalu kan hanya 3 pertandingan, tidak termasuk PSM. Artinya Robert belum ada waktu itu. Gomez, justru Robertnya itu masih di PSM. Iya. Ya. Nah ini terakhir nih, Bung Tarsi. Ini apa yang sebetulnya harus dilakukan Persib dalam kondisi yang ya banyak tekanan lah seperti inilah, terutama dari Boboto. Dan ini yang harus mungkin juga ya Boboto jangan terlalu keras atau apa yang bisa disampaikan nih Bung Tarsi tentang hal ini? Ya, saya pikir tanpa tekanan Boboto sebenarnya Persib secara tim sudah tertekan juga kan. Iya benar. Karena target mereka untuk menang setiap pertandingan kan tidak tercapai. Sejauh Robert juga kan sudah memberi peringatan ya kepada Wander Luiz ya untuk mencetak gol supaya kepercayaan dirinya muncul. Dan kemarin soal banyak peluang yang Persib buat ketika melawan Persikabo. Ya. Nah kan Robert juga mengatakan sebenarnya banyak peluang yang nantinya bisa jadi, mungkin suatu saat bisa jadi gol. Iya suatu saat. Ya, harapan saya suatu saat itu maksudnya lawan PS Makassar gitu. Jadi ketika ada peluang yang sama ketika lawan PSM, maka semuanya jadi gol gitu. Iya. Kan seperti itu maksudnya. Nah ini untuk Boboto mungkin ada yang bisa diinformasikan ya, meskipun artinya tidak bisa ke lapangan ya. Artinya memang wajar saja Boboto kecewa, tapi juga mungkin kita harus tetap bersabar menunggu karena ini kan baru awal musim ya. Tidak ada satupun yang stabil saya pikir. Persib beruntung kalau belum pernah kalah, mungkin salah satu beruntung itu. Dari 5 pertandingan 2 kali menang, 3 kali imbang. PSM Makassar sudah sekali kalah. Ya, Bali United juga tidak sempurna amat, dan juga seri di pertandingan terakhir. Jadi selisih poin antara Persib dengan pemuncak klasemen Bali United hanya 2 juga. Artinya ya masih ada lah peluang besar untuk belum keluar dari jalur juara lah, masih bisa bersaing gitu. Saya pikir kita memang harus bersabar
menunggu racikan Robert Abu bahwa musim lalu begitu gacor ya katanya, terutama duet striker ya, mungkin kita cukup bersabar juga musim ini. Mudah-mudahan itu akan berbuah gitu, memberi kesempatan kepada Robert Abu karena kan ada semacam perombakan lah musim ini tim para pemainnya. Oke. Ya begitulah Tribuners dan para bobotoh khususnya bersabar-sabar ya, dan kita masih tetap dalam patuhi protokol kesehatan. Jadi Betul, nontonnya ya. di rumah saja, gitu kan ya, masih di rumah ya, belum ke Ya. stadion. Meskipun suasana udah agak mulai ya menuju normal, menuju normal. Menuju normal ya, belum Iya, normal menuju ya. normal lah ini. Kita sudah beraktivitas Ya, sudah cukup ramai ini di luar-luar. Di sana gimana kabarnya? Masih ini? Apa masih di dalam rumah? Udah mulai masih normal bisa kan? lah keluar-keluar ya. Yang penting pakai masker dan bawa sanitizer itu aja. Iya. Yeah. Sebelum kita pamit nih, bener Bobotoh dan Tribuners, selalu kenakan masker saat beraktivitas, terus juga sering cuci tangan dengan air sabun dan juga air mengalir, lalu menjaga jarak ketika beraktivitas dan menjauhi kerumunan, terutama juga mengurangi mobilitas di luar rumah agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Dan Betul, ya. tentunya saya di sini Diki Fadian Juhud berterima kasih untuk yang selalu subscribe, yang baru ya. Terus selalu stay tune di channel Tribun Jabar Video ini. Lalu ada di sana Nun Jauh. Halo, terima kasih Bung Tarsi. Terima kasih Bung Diki. Iya, sampai jumpa lagi ya pekan depan ya. Kita bahas lagi yang lainnya, yang lebih meriah lagi. Mudah-mudahan bahasanya lebih menyenangkan ya. Iya, kabarnya lebih menyenangkan lah, jangan sedih-sedih ya. Iya. Oke, Tribuners dan Bobotoh, saya Diki Fadian Juhud dan juga saya Tarsius Sutomanayo. pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.